Halo guys, selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman pertama aku masuk kerja sebagai marketing. Nah, simak video ini dan jangan di-skip. Jadi ya, pokoknya awal banget aku masuk kerja sebagai marketing itu adalah 3 September 2019. Aku masuk pakai pakaian batik karena waktu itu baju-baju aku apa bukan jas, apa sih namanya? Kardigan apa ya namanya? Eh, blazer. Nah, blazer itu semua ketinggalan di Kalimantan. Jadi aku bener-bener ya udah aku pakai baju apa adanya, bahkan aku tuh pakai batik lah udah paling aman kan. Aku juga males kalau pakai baju putih karena kan cepet kotor gitu. Ya udah aku mikirnya pakai batik aja, udah berangkat pakai batik, pakai tas yang kayak cewek banget itu loh, kayak kayak yang selempang sini gitu. Terus pakai sepatunya juga waktu itu flat shoes, terus berangkat kantor kayak gitu. Masih bingung tuh naruh tasnya di mana, apa aku juga bingung. Terus akhirnya suruh naruh tas di belakang. Ya udah aku taruh tas di belakang, dan itu tuh orang-orang tuh nggak ada yang ngasih tahu tasnya taruh di sini gitu, nggak ada. Aku tuh kayak, itu atasan aku yang bilang tasnya taruh belakang ya gitu. Udah aku juga bingung di situ masuk. Terus habis itu kita briefing. Ya aku paling tanya-tanya orang, aku tuh yang lebih ke kepo gitu, karena aku nggak kenal, nggak satu pun aku kenal di situ. Aku cuma chatting WA, itu ada yang OB-nya waktu itu ngasih tahu lah, maksudnya ngasih, aku tuh apa mesti tanya OB-nya karena dia orang yang pertama kali aku kenal. Hai, kalau kamu nonton video ini terima kasih ya, kamu adalah orang yang pertama kali aku kenal. Terus ya udah, jadi aku tanya OB-nya, apa-apa aku tanya OB-nya. Aku justru sharing sesuatu tentang marketing itu justru sama OB-nya. OB-nya yang kebanyak kasih informasi, kasih apa ya, ilmu tentang marketing ke aku tuh justru dari OB-nya. Itu yang pertama kali banget, itu justru semua dari OB-nya sih. Itu bener-bener kayak malaikat gitu loh buat aku. Soalnya aku masih bingung banget. Terus habis itu briefing lah kita. Pas briefing yaudah biasa perkenalan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Krik 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 krik, nggak ada yang mau tanya. Yaudah, terus kan aku atasan aku lah yang nanya. Aku kan pernah kerja sebagai call center, jadi aku coba disuruh praktek nih call center kartu kredit. Kemudian sama nih banknya sama yang aku kerja sekarang. Aku di situ suruh praktek sebagai call center, dan atasan aku sebagai si nasabahnya. Udahlah gitu praktek. Ya udah, semua yang lain ya diem aja gitu, nggak pernah nanya, nggak apapun. Udah berlalu, udah selesai briefingnya. Aku disuruh tuh waktu itu dikasih materi, suruh baca-baca. Aku nggak mudeng, terus aku bener-bener nggak mudeng hari pertama itu. Udah, terus habis itu dibawalah aku sama atasan aku itu buat sebar brosur, dan yang ngeprint adalah OB-nya yang ngasih tahu semuanya tuh OB-nya gitu. Aku juga masih bingung. Aku di situ kan benar-benar satu orang yang baru, nggak ada yang baru lagi kecuali aku ngerasa sendiri gitu loh. Aku tuh kadang bingung, apa-apa bingung, aku bingung kerjanya ngapain sih. Nah, pada nanya nanti juga, pada jawabnya gitu, nanti juga kamu tahu sendiri marketing tuh kerjanya gimana, kayak gitu. Aku tuh bingung, aku harus gimana, mulai dari mana gitu. Akhirnya dibawalah aku untuk sebar brosur kayak gitu-gitu. Aku mulai sedikit paham nih tentang marketing kayak gitu. Terus aku kadang nanya ke yang udah senior gitu, mereka juga kayak pada diem aja gitu loh. Aku sedih waktu itu, ya gimana ya, aku tuh harus gimana sih. Aku tanya ke mereka, jawabannya juga nanti kamu tahu sendiri kok sebagai marketing tuh gimana gimananya. Aku mau ikut mereka tuh aku bingung. Aku izin atasan mau ikut salah satu marketing tuh nggak boleh. Ngapain kamu ikut itu, kamu sebar brosur aja gitu. Yaudah aku sebar brosur lagi. Ya sebar brosur tuh kadang sendirian. Terus aku suruh nyatet tuh kegiatan sehari-hari aku tuh ngapain aja. Terus aku catat lah di buku catatan aku itu. Aku kadang juga pergi sama atasan kemana gitu, diajakin ketemu orang atau kemana, aku diajakin atasan dan diperkenalkan sih kalau ini adalah marketing baru kayak gitu-gitu. Aku belajar dari situ, aku belajar mulai mengenal banyak orang, mulai mengenal lokasi-lokasi yang
awalnya aku sama sekali nggak pernah ke situ dan nggak tahu namanya. Itu bener-bener semua itu berawal dari marketing gitu loh. Kalau di dalam kantor sendiri aku juga masih bingung, aku tuh mau nanya tapi juga bingung nanya apa, nggak terlalu menguasai materi terus kadang kalau bertanya terus mereka menjelaskan aku juga nggak mudeng gitu. Bahkan untuk mengecek BI checking pernah tuh berbrosur terus ada yang tertarik gitu untuk pengajuan. Akhirnya aku diminta atasan buat cek BI checking, silahkan kamu tanya sama marketing yang lain. Aduh, aku bingung, aku tanya dong sama mereka. Mereka tuh kayak gitu, kayak ya udah sih nanti dong, nanti gitu. Tapi sedangkan aku tuh pengen, ayo aku pengen belajar. Tapi mereka udah sih santai aja, kamu tuh marketing baru, santai aja, udah santai aja. Tapi tuh aku tuh dalam diri aku, ayo aku pengen belajar dong, ajarin aku. Sampai akhirnya tanya lagi lah aku sama OB-nya, ini gimana cara cek BI checking. OB-nya lagi-lagi yang memberikan solusi, memberikan informasi, mengajari aku dari nol lagi. Itu pertama kali BI checking diajarin tuh sama OB-nya, coba. Terus sampai atasan aku bilang, lo ngecek BI checking kok sama OB gitu, harus sama marketing lain dong gitu. Ditegur kayak gitu. Tapi ya udahlah, biarin aja, yang penting aku kan setidaknya sedikit tahu. Terus aku akhirnya diajarin nih sama seniorku, ini cara cek BI checking kayak gini ya. Aku mulai paham dari situ. Udah paham cek BI checking. Terus misalkan apa gitu, aku atas senior aku juga, kamu kalau misalkan apa-apa bingung kamu WA aja. Aku juga kalau nanya apa juga aku selalu WA, mereka juga responnya bagus, positif. Aku WA, aku tanya ini pasti langsung dijawab panjang gitu. Aku seneng gitu loh. Aku lebih baik itu kayak nanya. Kalau aku misalkan nemu, jadi gimana ya, kalau marketing itu kamu suruh bertanya-tanya ya nggak mudeng dong mau tanyain apa, karena kan kita belum menguasai materi dan kita tuh belum mengalami hal itu. Tapi ketika kita udah mengalami hal itu, kayak misalkan aku menemukan case kayak gini nih, misalkan case pemilik sertifikat sudah meninggal, gimana, apa bisa apa enggak nih gitu. Tanyalah aku sama seniorku, nanti dijawab banyak banget, jadi dijelasin ini tuh kayak gini, ini kayak gini gitu. Jadi kalau kita itu belum apa ya istilahnya mengalami hal yang menurut kita bingung, hal yang tabu buat kita, ya kita nggak bisa bertanya karena kita kan belum mengalami, jadi nggak tahu gitu. Jadi kita harus mengalami dulu baru kita bertanya, dan akhirnya kita tahu itu. Jadi marketing itu memang nggak bisa memaksakan di awal itu langsung menguasai materi, langsung bisa semua, nggak bisa, karena semua itu berjalan gitu. Semakin kita terjun ke lapangan, ini ada case ini, tanya, karena nggak tahu, tanya, akhirnya tahu jawabannya. Ada case ini lagi, lama-lama kita terbiasa dan kita mulai paham marketing itu seperti apa. Jadi intinya marketing ya berjalan, belajar itu sambil berjalan. Tidak bisa kamu benar-benar fokus harus belajar dulu misalkan di ruangan, ya itu perlu memang beberapa hari aja cukup menurut aku. Setelah itu kalian harus praktek langsung, terjun sendiri ke lapangan agar mengetahui dunia lapangan itu seperti apa, agar mengetahui kalau misalkan case-case yang yang membuat kalian bingung itu seperti apa, kalian tuh bisa mengatasi itu semua gitu loh. Kalian tuh bisa menemukan solusi dari sebuah permasalahan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian cuma belajar di kelas atau di ruangan, itu tentang ilmu, tentang materi, ya materi memang perlu, tapi praktek itu juga harus berjalan. Jadi materi dan praktek itu harus diterapkan secara bersamaan. Itulah marketing kayak gitu. Nggak bisa jalan salah satunya tuh, nggak bisa gitu. Ya kita praktek tapi juga sambil kita belajar gitu. Belajar memang nggak langsung semua gitu, nggak bisa. Belajar sambil jalan, menemukan hal ini tanya, nemu hal baru nanya, ya seperti itulah gitu. Jadi intinya praktek sambil learning by doing, istilahnya kayak gitu.
gitu teman-teman. Itu dari first impression aku bekerja sebagai marketing dan akhirnya aku menarik kesimpulan seperti itu. Tapi terima kasih banget untuk anak-anak kantor aku yang selalu mensupport aku dari awal aku di situ sampai sekarang udah 2 tahun, hampir 2 tahun setengah ini aku masih betah stay di kantor itu. Dan kemudian terima kasih ya untuk yang selalu ya atasan aku yang sudah support, kemudian para staff-staff di situ dari OB, analis, CS, teller, marketing yang lain, kemudian apalagi ya security, kemudian atasan, itu semua terima kasih banget karena tanpa kalian mungkin aku nggak bisa seperti sekarang ini. Tanpa kalian aku juga nggak bisa booking banyak, nggak bisa target gak terpenuhi. Tapi karena dukungan kalian yang apa ya istilahnya, aku bener-bener dari nol, kalian tuh mendukung aku sampai bener-bener aku paham apa sih itu marketing. Itu menurut aku sesuatu yang sangat luar biasa sekali yang nggak bisa dinilai dengan uang ya teman-teman. Ya intinya kalian semua teman-teman sekantor aku dan dari yang sebelumnya dari yang awal aku di situ sampai kalian dimutasi sampai muncul yang orang-orang baru lagi, intinya aku sangat berterima kasih pada kalian yang udah hadir selalu support aku. Aku nggak tahu sih harus ngomongnya gimana, mungkin ucapan terima kasih aja sebenarnya nggak cukup ya karena sangat berarti banget sih buat hidup aku gitu. Intinya gitu sih, jadi marketing ya learning by doing teman-teman gitu. Jadi curhat deh. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.